Para pemirsa, untuk memperkaya khasanah kita, memberi inspirasi kita dalam berbisnis, saya akan memanggil dua orang. Bapak Dirjen Perikanan Budidaya dan Bapak Direktur BRI untuk berbincang bersama kita di sini. Kami persilahkan. Bagaimana menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru ini agar bisa berkecimpung ke pasar yang sedemikian besar tanpa ini proteksi ini, Pak? Iya. Yang pertama ingin saya sampaikan, Pak Lalam ini kan eksportir seafood. Dan kita tahu tadi beliau sebagai pengusaha mengatakan kalau kita mau mengembangkan usaha, kalau pasarnya sudah jelas ada mestinya mudah begitu. Nah, inilah seafood ini sebetulnya ke depan itu akan makin diperlukan. Kita dulu bicara pasar ini ya. Akan semakin diperlukan karena ada perubahan perilaku manusia ya. Pertama yang istilah Inggrisnya older generation. Manusia ingin umur panjang. Nah, karena manusia ingin umurnya panjang, maka ini juga untuk Ibu jual ikan ini ya. Karena apa? Kalau orang ingin umurnya panjang, maka dia harus makan yang makanan sehat. Besok saya jadi pengusaha ikan. Makanan sehat itu dicirikan tidak mengandung kolesterol. Nah, ikan itu. Yang kedua itu karena di negara-negara maju ada istilah orang yang namanya, istilah bahasa Inggrisnya itu people on the run. Orang sangat sibuk. Nah, karena orangnya sangat sibuk, maka dia tidak punya waktu untuk makan aja, tidak punya waktu lama-lama. Dia harus lebih profesional sehingga dia butuh makanan yang kita sebut sekarang makanan siap saji. Inilah hebatnya Pak Lalam. Dia tahu orang Jepang, orang Eropa butuh makanan siap saji. Nah, ternyata makanan siap saji yang paling bagus itu dibuat dari ikan, dari udang. Beliau ini kerjakan itu, ada breaded shrimp, ada sushi ebi, ada macam-macam ikan, surimi yang kalau dikirim ke Jepang tinggal masukkan microwave oven 5 menit sudah bisa makan. Nah, yang ketiga ini yang juga ini kenyataan yang ada bahwa hewan-hewan darat itu ternyata bisa jadi inang dari penyakit yang bisa menular pada manusia. Dampaknya apa? Ya ada medco, ada sekarang ada antrak, ada flu burung. Ini dampaknya menyebabkan ada perubahan masyarakat ingin mengkonsumsi ikan. Makanya benar apa yang Pak Lalam katakan. Nah, apa sulit ini pertanyaannya? Sebetulnya tidak. Untuk ekspor pun tidak ada sulitnya. Karena apa? Karena untuk usaha pengolahan ini luar negeri itu sudah ada standarnya. Ikuti standarnya, sudah selesai. Ikuti standarnya. Makanya kerja kerasnya adalah bagaimana mengikuti standar itu saja. Nah, dalam konteks pembiayaan, Pak, restoran-restoran baik sebesar Bu Tuti maupun yang kecil, apa yang harus dilakukan biar bisa pembiayaannya bisa dibantu dan kemudian bisa cepat besar itu? Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi sebetulnya niatnya Bank juga kalau bisa BRI ini mempunyai melayani setulus hati dan growing together. Jadi kalau bisa mulai dari kecil sampai besar. Nah, sebetulnya yang kita inginkan itu bagaimana keseriusan dia berusaha. Oleh karena itu kalau kita bedakan usaha kecil dan usaha besar. Usaha kecil biasanya memang teman-teman saya di lapangan dia akan minta, Pak punya jaminan apa tidak. Padahal jaminan itu adalah sebetulnya usaha itu. Nah, keseriusan dia itu ditunjukkan bahwa kalau memang dia serius, dia punya apapun, oke serahkan. Toh dia punya tekad suatu saat akan tumbuh dan ini cuma sekedar untuk bagaimana bank confident aja melayani. Nah, dengan usaha seperti Bu Tuti restoran, sebetulnya yang bisa kita lakukan banyak sekali. Saya ingin bertanya kepada Bapak Lalam, apa kendala dalam ekspor hasil laut dan bagaimana usaha Bapak sampai menembus ekspor ke luar negeri? Kemudian untuk Bapak Dirjen, dari pemerintah sendiri kan belum memberikan kuota yang untuk ekspor ya. Bagaimana Bapak menyikapi agar kekayaan laut kita itu bisa terjaga? Terima kasih. Jadi kalau di ekspor itu kan udah internasional standar ya. Jadi transparan itu jelas. Misalnya kalau produk ini standarnya ini, ya sudah kita ikuti saja. Jangan coba-coba nakal ya, Pak ya. Ya. Ikutin aja. Apa ya? Kalau itu sih masalah di sini ya, niat. Terus yang kedua, kalau namanya kendala ya pasti ada. Tetapi
bukan kita tuh terus sombong, nggak boleh, tapi harus yakin bahwa Tuhan tuh tidak akan ngasih masalah kalau nggak ada solusinya. Luar biasa. Cari aja terus. Saya kira memang saya kira ya bisnis hasil laut ini karena untuk ekspor maka sebetulnya ketat sekali persyaratannya, tetapi itu ada standarnya. Jadi kalau mental kita memang mental baja, ikuti aturannya ya, kemudian standar itu kita penuhi, tidak ada masalah. Nah, apalagi kebijakan pemerintah ini, ada tadi adik mahasiswa menanyakan bagaimana kebijakan pemerintah. Pemerintah sangat mendukung sampai ada peraturan menteri yang mengatur bahwa ikan-ikan yang ditangkap itu tidak boleh langsung diekspor dalam bentuk ikan gelondongan begitu. Ini diminta dipersyaratkan ikan itu harus diolah dulu di dalam negeri supaya ikan yang kita kirim itu sudah mempunyai nilai tambah. Gitu. Jadi begitulah pemirsa. Jadi ada mental untuk bekerja keras dan mengikuti standar agar bisnis kita bisa sukses. Masih banyak hal lagi, tetaplah di sini. Modal dengkul, dapur ngebul. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi.